kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita bilang, Tuh Roh Kudus, kau pakai hidup hambamu Tuhan Yesus, apapun yang hambamu mau lakukan hari ini Tuhan Yesus, engkau tuntun sertai. Jadi kita tuh harus hidup mengandalkan Roh Kudus. Kita jangan mengadakan ibadah yang palsu, ibadah yang name above all names, King of kings and Lord of lords. Baik, Shalom, terima kasih kembali lagi bersama saya Harvest Nabuasa. Kali ini kita akan lagi sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan renungan hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan, Engkau masih menjaga, menyertai kami Tuhan, masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini Tuhan Yesus. Itu semua bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni juga segala dosa yang kami lakukan Tuhan, baik dosa perkataan, pikiran, atau perbuatan kami Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami atau menyakiti itu hati Tuhan Yesus. Mari Engkau tangkap, tobatkan. Sekarang kami akan mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, renungan hari ini Tuhan Yesus. Berkati mulut hambamu yang berbicara dan teman-teman yang mendengarkannya Tuhan Yesus, supaya bukan saja kami hambamu berbicara dan teman-teman mendengarkan, tetapi kami bisa mengerti, memahami, dan tetap melakukannya Tuhan Yesus. Bimbing sertai kami dalam Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, jadi baik, shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Harvest Nabuasa. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Ya, kalau sudah temukan katakan amin. Amin. Saya akan membacanya untuk teman-teman semua. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saya akan membacanya sekali lagi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita beri tema di sini, mengadakan ibadah palsu. Ya, jadi ibadah palsu adalah secara lahiriah mengadakan ibadah dengan susunan acara yang rapi, atau ada pujian, doa, dan korban persembahan, namun tidak mengalami kuasa Tuhan, sehingga setelah ibadah tetap hidup dalam kejahatan, tidak ada pertobatan. Apapun bentuk cara ibadah kita, mau duduk diam, mau melompat atau menari-nari tanpa musik maupun full musik, namun kalau menolak kekuatan Roh Kudus, maka semuanya sia-sia. Jadi perubahan hidup hanya bisa terjadi jika kita membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus merubah hati dan pikiran serta perbuatan kita, ya. Jadi di sini firman di sini, kita jangan mengadakan ibadah yang palsu-palsu. Kita hanya ikut-ikut, hanya untuk ikut-ikut supaya hanya untuk lihat, tidak kita mendapatkan apa-apa. Kita hanya mendengarkan, terus kita menari-nari, kita bersorak-sorak, tetapi setelah itu kita tidak mengalami apa-apa. Tetapi firman di sini berbicara kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita bilang, Tuh Roh Kudus, kau pakai hidup hambamu Tuhan Yesus, apapun yang hambamu mau lakukan hari ini Tuhan Yesus, engkau tuntun sertai. Jadi kita tuh harus hidup mengandalkan Roh Kudus. Kita jangan mengadakan ibadah yang palsu, ibadah yang sia-sia. Jadi mari supaya kita terus dibimbing oleh Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi baik, shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Engkau telah mengizinkan kami supaya kami bisa mendengarkan renungan hari ini Tuhan Yesus. Bukan saja kami mendengarkannya, tetapi kami bisa mengerti, memahami, dan terutama melakukannya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan teman-teman yang mendengarkannya Tuhan juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bimbing kami sertai dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya bukan kami mengadakan ibadah-ibadah yang palsu-palsu, tetapi kami bisa mengalami lawatan Tuhan yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi teman-teman, jikalau ada teman-teman yang mau dikirimkan renungan setiap hari, silakan ditulis nomornya di bawah di komen. Dan
Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.